Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Mustalah Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah berhenti tentang bayanu ad-dha'fu illa fit targhib wat tarhib, ya. Penggunaan hadis-hadis dhaif di dalam targhib wa tarhib. Faqad sahala fi dzikrihi jama'atun bi thalathati syurut. Sebagian mudah atau biasa menggunakannya dalam targhib wa tarhib, ya. Beberapa ulama seperti itu. Di sini yang pertama, alla yakuna ad-dha'fu syadidan. Kapan hadis dhaif bisa dipakai dalam targhib wa tarhib? Dikatakan bahwasanya kedhaifannya tidak terlalu parah. Dan keparahan dhaif sebuah hadis itu bisa dilihat dari rawinya. Kalau rawinya muttahamun bil kadzib atau kadzab, maka nggak bisa dipakai, ya. Jadi kalau di sini kadzab atau muttaham bil kadzib, maka nggak bisa dipakai di sini. Kecuali kalau cuman keterputusan sedikit atau hafalannya sedikit lemah, maka masih bisa didukung atau bisa digunakan di targhib wa tarhib. Kemudian yang kedua, an yakuna aslul amalil ladzi dzukira fihi targhib wa tarhib sabitan. Amalan yang disebutkan di dalam targhib wa tarhib ini harus sebuah amalan yang sudah didukung oleh hadis yang sahih atau dalil yang kuat, gitu. Hanya fadailnya saja yang disebutkan atau hanya peringatannya saja yang disebutkan, maka ini boleh digunakan selama pondasi dasarnya itu ada. Jadi seakan-akan di sini pondasi dasar amalan, ya. Kemudian di sini masih ada targhib wa tarhib, ya. Maka ini boleh digunakan, ya. Boleh digunakan. Tapi kalau pondasinya ini adalah hadis yang dhaif, ya. Jadi ini tidak ada, adanya cuman pondasi ini, maka nggak boleh menggunakan untuk targhib wa tarhib. Tapi kalau pondasinya ada dalil yang sahih di sini, boleh digunakan targhib wa tarhib di atasnya sini. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, alla ya'taqida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, jangan mempercayai dalam hati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, ya. Jangan seperti itu. Baik, ya, harus hilang kepercayaan ini. Nggak boleh mempercayai Nabi bersabda. Jadi seakan-akan ya kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak apa-apa, gitu. Wa ala hadza fayakunu faidatu dzikrihi fit targhib hasun nafsi 'alal 'amalil muraghabi fihi li raja'i husuli dzalika tsawabi. Jadi faedahnya menyebutkan faedah-faedah amalan di dalam targhib adalah memotivasi jiwa kita untuk melakukan amalan yang ada motivasinya tersebut dengan harapan bisa mendapatkan pahala, ya. Tsumma in hasala, kemudian kalau dia dapat, ya alhamdulillah. Wa illa lam yadurruhu ijtihaduhu fil ibadah. Dan kalau dia nggak dapat faedah yang disebutkan dalam motivasi hadis yang dhaif ini, maka dia tidak termudarati dalam ibadahnya, ya. Walam yafuthu as-sawabul asli al-murattab 'alal qiyam bil ma'muri. Dan dia tidak terlewatkan dari pahala yang asli, ya, di pondasi dasar tadi dalam sebuah amalan. Karena setiap pahala yang sudah sabit, sudah sahih dasarnya, maka pasti akan mendapatkan pahala. Nggak dapat yang dimotivasikan, maka nggak apa-apa. Kemudian wa faidatu dzikrihi fit tarhib tanfirun nafsi 'anil 'amalil murahhabi anhu lil khaufi min wuqu'i dzalikal iqabi. Faedahnya adalah membuat jiwa ini lari dari sebuah amalan yang kita diperingatkan darinya. Ada peringatan, dosanya kayak gini 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 misalkan. Padahal hadisnya dhaif, gitu.
Nah, ini membuat jiwa kita lari, takut dari ancaman atau siksaan tersebut. Ya. Wala yadurruhu idza ijtanabahu wa lam yaqa'al iqab madkur, dan tidak memudorotinya andai saja dia sudah benar-benar menjauhi, kok bagi yang melakukan tidak mendapatkan siksanya, ya maka tidak masalah gitu. Ini adalah fungsi dari menyebutkan hadis-hadis dhaif dalam targhib wa tarhib. Baik, kemudian syarhu ta'rif sahih lidzatihi. Kemudian beliau akan menjelaskan penjelasan tentang hadis dhaif, hadis sahih lidzatihi, karena ada 5 syarat ya. Ada laturwat, ada dhabtur rawi atau tamud dhabti, ada juga ittisalus sanad, ada musyudzud, dan ada mulillah. Ada 5 ini. Maka saya mengatakan sabaqa anna sahih lidzatihi, telah berlalu penjelasannya bahwasanya sahih lidzatihi itu adalah marwahu adlun, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Tamud dhabti, rawi yang hafalannya sempurna, bisa nadin muttasilin, dengan sanad yang muttasil, wasalima minasyududi, tidak ada syadnya, dan tidak ada al-ilah al-qadihah, ya, tidak ada ilah yang mencelanya. Jadi ada 5 syaratnya ya. Adalah turwa, tamud dhabti, muttasilis sanad, salima minasyudud, dan ilah al-qadihah. Maka beliau menjelaskan 5 syarat ini. Fal adalatu, adalah itu maksudnya apa? Kalau adil di bahasa Indonesia kan orang yang tidak condong ke samping atau ya adil gitu ya. Tapi kalau adalah dalam ilmu hadis ini adalah istiqomatuddin wal muru'ah. Agamanya itu istiqomah dan dia itu bisa menjaga kehormatan dirinya. Itu adalah. Ya. Jadi dia bisa dipercaya orangnya. Istiqomatuddin, istiqomah dalam agama itu maksudnya adalah menunaikan yang wajib, menjauhi apa-apa yang menyebabkan kefasikan dari hal-hal haram. Ya. Jadi istiqomah dalam agama itu melakukan yang wajib dan menjauhi yang diharamkan yang bisa membuat dia masuk ke kategori orang fasik. Disebut dengan istiqomah ad-din. Ini setengah dari makna al-adalah. Kemudian yang kedua, maksud dari adalah setengah berikutnya adalah istiqomatul muru'ah, yaitu dia an yaf'ala ma yahmaduhun nasu alaihi minal adabi wal akhlaqi. Dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia itu dipuji oleh manusia. Mungkin dia punya adab yang baik, akhlak yang baik. Wa yatruk ma yadhummuhun nas, dan meninggalkan hal-hal yang bisa menjadikan dia dicela oleh manusia. Ya. Wa tu'rafu adalatur rawi, ya. Ini tadi tentang istiqomatul muru'ah. Dia melakukan hal-hal yang mulia yang terpuji sehingga dipuji orang, dan dia menjauhi hal-hal yang tidak mulia, tidak bagus sehingga tidak dicela orang. Nah, itu namanya istiqomatul muru'ah. Setengah dari makna adil dalam ilmu hadis ini. Wa tu'rafu adalatur rawi bil istifadati. Ya. Adalah seorang rawi, ya, apakah dia istiqomah dalam agamanya, istiqomah dalam menjaga muruahnya. Ini diketahui dengan cara istifadah, keterkenalan. Orang ini terkenal, wah dia tuh rajin agamanya gitu. Rajin ibadahnya, menjaga harga dirinya gitu. Maka dengan istifadah, ini cara yang pertama, keterkenalan. Contohnya siapa? Contohnya al-a'immah al-masyhurin, contoh para imam yang mulia seperti Imam Malik. Kita yakin kalau Imam Malik istiqomah agamanya, istiqomah muru'ahnya, menjaga kehormatannya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Ini istiqomah dalam agamanya. Kemudian yang kedua, caranya adalah bin nasi, dengan perkataan dari ulama jarh wa ta'dil, bahwasanya orang ini adil, bagus adalahnya gitu. Ya, selama imam jarh wa ta'dil ini mimman yu'tabaru qauluhu fi dzalika. Dia termasuk orang yang dianggap ucapannya atau dipakai pendapatnya dalam jarh wa ta'dil dalam menilai seseorang ini. Baik. Ini permasalahan tentang adalah.
Ya, ada dua unsur penyusunnya yaitu istiqomatuddin dan istiqomah al-muru'ah. Cara mengetahuinya dengan keterkenalan, ketenaran, atau dengan kalimat pujian dari seorang ulama yang muktabar. Baik, kemudian tamamud dhabti, ya, kesempurnaan hafalannya kuat sekali. Gak pernah salah kalau menyampaikan sesuatu yang dia hafal. Gitu. Maksudnya adalah an yu'addiya ma tahammalahu min masmu'in aw mar'iyyin ala wajhil ladzi tahammalahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Ya. Lakin la yadurra atau la yadurru khata'un yasirun li'annahu la yaslamu minhu ahadun. Tamamud dhabti, kesempurnaan hafalan adalah seorang rawi bisa menyampaikan apa yang pernah dia pelajari, apa yang pernah dia dengar dari gurunya, apa yang pernah dia lihat dari gurunya sesuai saat kejadian itu. Jadi menyampaikan sesuai apa yang dia dengar, menyampaikan sesuai apa yang dia lihat, tanpa ada tambahan, ya, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Ini berarti sempurna hafalannya. Tapi tidak bermudarat apabila terkadang dia salah dan salahnya cuma sedikit sekali. Maka tidak masalah karena tidak ada seorang pun yang sempurna dan tidak ada kesalahan sama sekali. Baik, ini disebut dengan tamamud dhabti. Kemudian wa yu'rafu dhabtu ar-rawi bimuwafaqati thiqati al-huffadhi. Gimana cara tahu seseorang itu hafalannya kuat? Maka cara tahunya adalah dengan dibandingkan antara hafalan dia dengan orang-orang yang sudah bagus hafalannya. Ya, menjadi patokan, menjadi standarisasi siapa. Kemudian seorang rawi ini dicek, ya, hafalan ini dengan hafalan si rawi yang sudah menjadi standarisasi ini gimana? Apakah mencocoki ataukah tidak? Kalau mencocoki berarti dia kekuatan hafalannya bagus gitu. Kalau enggak, maka berarti hafalannya tidak bagus. Nah, kalau tamud dhabti berarti mencocoki. Walau ghaliban bin nasi alaihi mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalika. Meskipun terkadang kita nggak bisa langsung membandingkan itu dengan kemampuan kita sendiri. Ya, terkadang kita juga menggunakan nas atau perkataan pendapat dari seorang ulama yang muktabar dalam masalah ini. Baik, kemudian konsep ketiga adalah turuat, tamamud dhabti. Kemudian yang ketiga ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. An yatalaqa kullu rawin mimman rawiya anhu mubasyaratan au hukman. Yaitu seorang murid bertemu langsung dengan gurunya, baik secara langsung maupun secara hukum. Ya, hukum nanti bisa dengan ijazah atau yang semisalnya. Intinya dia bersambung, ada ketersambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya. Ini disebut dengan ittisalus sanad. Wal mubasyarah maksud secara langsung ini adalah an yulaqiya man rawa anhu fayasma' minhu aw yara, ya, yaitu dia benar-benar bertemu dengan gurunya secara mubasyarah, secara langsung ini dia benar-benar bertemu dengan gurunya, mendengar ucapan gurunya atau melihat sesuatu perbuatan gurunya gitu. Lalu saat meriwayatkan hadis dia akan mengatakan hadasani, menyampaikan hadis kepadaku, au sami'tu atau aku mendengar, atau ra'aitu fulanan aku melihat guruku, wa nahwuhu atau yang semisalnya. Ini cara menyampaikan ketika tahdis, ya. Wal hukmu dan hukumnya an yarwiya amman asarahu bilafdin yatahammalus sama war ru'yah, ya. Dan hukumnya adalah dia meriwayatkan dari guru yang sezaman dengannya. Karena kalau nggak sezaman pasti nggak bertemu gitu. Gurunya sudah meninggal, kok dia bisa melihat atau bisa mendengar ucapan gurunya? Tidak mungkin. Jadi harus dari guru yang sezaman dengannya. Dengan lafal, ya, saat menyampaikan nanti lafalnya ya yahtamilus sama warru'yah. Pakai hadasannya atau sami itu tadi. Ya. Contohnya perkataan fulan qala fulan au an fulan au fa'ala fulanun wa nahwihi. Ya. Baik. Maka dia menyampaikan fulan
berkata atau dari fulan atau fa'ala fulan dan semisalnya. Baik, atau mungkin ini pembahasan berbeda sebenarnya, bukan dari pembahasan tentang mubasyarah tadi. Ini adalah pembahasan tentang hukum seseorang meriwayatkan hadis dengan atau dari orang yang sezaman tapi dengan lafal yang masih ambigu, apakah dia benar-benar mendengar atau tidak. Contohnya fulan berkata atau dari fulan atau fulan mengerjakan seperti ini. Karena kalau dia nggak mengatakan melihat atau mendengar, berarti masih ada kemungkinan dia itu ada perantara. Ya, ada perantara. Maka di sini dikatakan oleh Syekh, hal yustaratu ma'al mu'asarati thubutul mulaqah aw yakfi imkanuha ala qaulaini. Ya. Dan apakah dipersyaratkan ketika meriwayatkan dari orang yang sezaman ini thubutul mulaqah, benar-benar pernah bertemu, atau cukup ada kemungkinan dia bertemu. Ya. Ada dua pendapat ini. Satunya pendapat Imam Bukhari, satunya pendapat Imam Muslim. Pendapat Imam Bukhari, mereka harus benar-benar pernah bertemu, ada dalam sebuah riwayat mendengar dari gurunya. Baru kita terima perkataan an, qala, atau fa'ala fulan dan yang semisalnya. Kalau belum pernah, maka nggak tak masukin ke sahihku. Gitu kan. Imam Bukhari seperti itu. Kalau Imam Muslim, perkataan qala, an, atau fa'ala fulan masih bisa dimasukkan selama masih ada kemungkinan bertemu. Dalam artian masanya masih bisa, kemudian tempatnya juga bisa gitu. Tempatnya masih ada kemungkinan bertemu. Oh, ini masih kemungkinan bertemu ketika di Mekah berhaji misalkan. Nah, ini adalah kemungkinan bertemu. Maka kita baca perkataan Syekh di sini. Qala bil awwali Al-Bukhari. Berpendapat dengan pendapat pertama adalah Al-Imam Bukhari. Harus pernah ketemu dalam sebuah riwayat. Wa qala bitsani Muslimun. Dan mengatakan pendapat kedua adalah Imam Muslim. Qala Nawawi an qauli Muslim. Imam Nawawi mengatakan terkait perkataan Imam Muslim, angkarahul muhaqqiquna. Para ahli tahqiq, peneliti hadis menyelisihi pendapat Imam Muslim. Qala mengatakan wa in kunna la nahkumu ala Muslim bi amalihi fi sahihihi bi hadzal madhhabi li kaunihi yajma' turuqan katsiran yata'adzaru ma'aha wujudu hadzal hukmi alladhi jawazahu wallahu a'lam. Ya, meskipun kita tidak menghukumi atau menjadikan ini sebagai celah kelemahan Sahih Muslim. Ya, karena Imam Muslim dalam Sahihnya menyebutkan banyak jalan, nggak hanya satu jalan saja. Turuqan katsiratan. Sehingga ya ta'adzar ma'aha wujudu hadzal hukmi. Sehingga nggak mungkin ini ada gitu. Karena jalannya banyak disebutkan sama Imam Muslim untuk mendukung hadisnya. Baik, intinya ini pendapat Imam Muslim dari sisi teoritis dikritik, tapi dari sisi praktek Imam Muslim tetap mendukung atau mengeluarkan pendukung-pendukung, jalan-jalan pendukungnya. Jadi tetap dipakai. Baik. Pemahallu hadza fi ghairi al-mudallis, dan pembahasan ini selama bukan dari rawi yang mudallis. Rawi yang suka melakukan tadlis, penyembunyian hadis, atau menggunakan lafal-lafal agar disangka benar padahal dia meniatkan salah gitu ya. Itu juga perlu dicatat selama dia bukan rawi yang mudallis. Di mana kita dapat tahu seorang rawi mudallis? Ada bukunya. Ibnu Hajar telah menulis daftar rawi mudallis. Ada 2 jilid kalau tidak salah. Ya. Amal mudallis fala yuhkamu li hadisihi bil ittisal illa ma sarraha fihi bis sama'i aw ru'yah. Seorang rawi mudallis kalau mengatakan an atau qala atau fa'ala fulan, maka dia tidak dianggap hadisnya bersambung sanadnya kecuali kalau dia mengatakan sami'tu, sami'na, haddatsani, haddatsana, akhbaroni, akhbarona dan semisalnya. Bersandar pada mata atau pendengarannya baru diterima. Ini rawi mudallis. Ini catatannya. Baik, kemudian wa yu'rafu adamu al-ittisali sanad bi amrayni. Diketahui sebuah sanad tidak bersambung itu dengan 2 jalan. Yang pertama,
Al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha rawi sinnat tamyiz. Sebuah sanad atau antara guru dan murid diketahui tidak bersambung sanadnya ketika gurunya sudah wafat sebelum si murid sampai usia tamyiz. Sudah pasti ini sanadnya bersambung gitu. Anak belum tamyiz, gurunya sudah meninggal, kok nanti meriwayatkan dari gurunya. Ya pasti ada perantara di situ. Kemudian yang kedua, an yanus sarrawi au ahadu a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu au lam yasma au yara minhu ma haddatsa bihi anhu. Yang kedua adalah ada kalimat keterangan dari seorang ulama atau dari rawi itu sendiri. Saya nggak dengar dari rawi ini sendiri gitu. Kemudian Abu Shalih dari Jabir. Kadang beliau mengatakan seperti itu. Saya nggak dengar langsung dari Jabir. Ya. Atau ada kalimat penjelas dari ulama yang dipercaya kalimatnya. Ini juga bisa ya membuat sebuah sanad dari guru dan muridnya ini dikatakan tidak bersambung. Baik, ini cara mengetahuinya. Kita lanjutkan wasyudud. Ya, syudud ini ada syad adalah an yukhalifa athiqata man huwa arjah minhu imma bikamalil adalah au tamamid dhabti au kasratil adadi au mulazamatir rawi anhu au nahwa dzalika. Syudud adalah rawi A menyelisihi rawi B yang lebih kuat dari sisi apa? Lebih kuat dari sisi adalahnya. Ini yang pertama. Rawi A menyelisih rawi B. Yang mana rawi B-nya lebih kuat. Lebih kuat dari sisi apa? Yang pertama, dari sisi kesempurnaan adalahnya. Istiqomatuddin dan istiqomah al-muru'ahnya lebih sempurna. Atau dari sisi tamamud dhabti, dari kekuatan hafalannya. Si A hafalannya nilainya 85, si B nilai hafalannya 90 atau 95. Atau kasroh al-adat yang ketiga, si A menyelisih si B, si C, si D, dan seterusnya. Lebih banyak jumlahnya. Atau mulazamatir rawi anhu. Ya, si A menyelisihi rawi B yang mana rawi B ini lebih lama berguru dengan guru ini, guru si C misalkan. Jadi A dan B sama-sama berguru kepada X. A berguru selama 2 tahun, B berguru selama 10 tahun, beda. Ya. Kok tahu-tahu si A menyelisih si B, padahal si B lebih lama berguru kepada si X. Maka ini disebut nanti hadisnya syadz. Ya, hadisnya syadz. Tadi ada 4 hal ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Misaluhu contohnya hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan kelebihan dari air bekas bekas membasuh tangannya. Hadis ini adalah hadis yang syadz kata beliau. Faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi min tariqi Ibni Wahab. Ya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abdullah bin Wahab. Wa rawahu al-Baihaqi min tariqihi aidan. Dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Ibnu Wahab juga, Abdullah bin Wahab. Dengan lafal akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'alladzi akhadahu li ra'sihi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil air lagi untuk kedua telinganya, ya, khilafal ma alladzi akhadha li ra'sihi, ya, bukan air yang beliau ambil untuk kepalanya. Jadi kalau di lafal Imam Muslim itu wudu, basuh tangan langsung basuh kepala atau ngusap kepala. Enggak ngambil air dulu baru ngusap kepala. Enggak ada kayak gini-gini lagi. Tapi kalau riwayat Imam Baihaqi itu adalah beliau kalau mau ngusap kepala ngambil lagi itu, terus pas mau ngusap telinga ambil lagi gitu.
gitu. Ya. Baik, rawahul Baihaqi, riwayatul Baihaqi syadatun. Riwayat Imam Baihaqi ini syad. Li'anna rawihi an Ibni Wahab thiqatun lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsar minhu haitsu rawahu jama'atun an Ibni Wahab bilafdi riwayati Muslim. Ya. Dan riwayatnya Imam Al-Baihaqi ini ya mengambil air lagi ketika akan mengusap telinga, ini merupakan riwayat yang syadz ya, karena menyelisihi rawi yang lebih banyak ya. Rawi banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab ya, gurunya tadi si X Abdullah bin Wahab, eh, apa namanya, muridnya yang dari Imam Muslim ini meriwayatkan, kemudian si B, si C dan si D ya. Dan atau si A ini tadi Imam Baihaqi. Si A-nya Imam Baihaqi, si B, si C, si D-nya riwayat Imam Muslim. Ya. Wa alaihi fariwayatul Baihaqi ghairu sahihah. Dengan seperti ini kesimpulannya riwayat Imam Baihaqi tidak sahih. Wa in kana riwayatuha thiqat wa in kana ruwatuha thiqat. Ya. Meskipun para rawi dari riwayat Imam Baihaqi juga thiqah ya, diadami salamatiha minasyudud, tapi menjadi tidak sahih gara-gara dia ada syadnya ya, wallahu alam. Baik, ini contoh syad. Kemudian tentang ilah al-qadihah ya, ada penyakit yang mencacat sebuah hadis. An yatabayyana ba'dal bahthi fil hadisi sababun yagdahu fi qabulihi bi an yatabayyana annahu munqati'un au mauqufun au anna rawi fasikun au sayyul hifdzi au mubtadi'un ya, atau wal hadis yuqawi bid'atahu wa nahwi dzalika. Jadi setelah diteliti jelaslah bahwasanya hadis ini, hadis X misalkan, ada penyakit yang mencela dan mencacatnya dari kesahihan, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena jelas di situ ada ingkito, ada keterputusan sanad. Atau hadisnya itu hadis yang mauquf, bukan sampai pada Nabi, hanya sampai pada sahabat. Atau rawinya ada seorang rawi yang fasik, atau hafalannya jelek, ya, atau dia adalah seorang mubtadi dan hadisnya tersebut menguatkan kebid'ahannya. Maka ini punya ilah, ya, punya penyakit. Fala yuhkamu lil hadisi bisihhati hina idin, sehingga ketika keadaannya seperti ini hadisnya nggak bisa disifati dengan hadis sahih. Li'adami salamatihi minal illatil qadihah, karena tidak selamat dari ilah yang mencacat. Misaluhu, contohnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Nabi SAW bersabda, orang yang haid dan orang yang junub jangan membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, kami tidak tahu hadis ini kecuali dari jalannya Ismail bin Iyash dari Musa bin Uqbah. Itu kata Imam At-Tirmidzi. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fadhahir al-isnad sihah. Secara zahir sanadnya ini sahih. Lakin hanya saja a'alla atau u'illa, diilahkan, ada seorang ulama yang menyebutkan ilahnya, bahwasanya riwayat Ismail dari para ahli Hijaz itu adalah dhaif. Jadi Ismail bin Iyash kalau meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, Irak, Kufah dan semisalnya, itu riwayatnya dhaif. Kalau riwayatnya dari para ahli Hijaz, Hijaz itu dari Makkah Madinah maksudnya. Ismail bin Iyash dari Hijaz dan Makkah Madinah Hijaz, maka ini dhaif. Kalau dari riwayat Kufin, Basrah dan semisalnya, maka dia sahih, kuat gitu. Wahada minha, dan ini salah satu riwayatnya Ismail bin Iyash dari orang Hijaz. Alaihi fahuwa ghairu sahih, maka hadisnya tidak sahih. Li'adami salamatihi minal illatil qadihah, karena hadisnya tidak selamat dari ilah yang mencela hadisnya. Fa in kanatil illatu ghairu qadihah lam tamna min sihatil hadis aw hasan aw husnihi. Ya.
Kalau ilahnya ini tidak mencacat sebuah hadis, maka tidak membuat hadisnya itu doif, ya. Masih bisa sahih atau bisa hasan selama ilahnya itu tidak mencacat. Contohnya apa? Sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti sedang puasa setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Sa'id bin Abi Sa'id, dan Imam Ahmad menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Dan ilah ini tidak mencacat, karena sebagian ulama yang lain memensikohkan para rawinya, ya. Wali anna lahu mutabi'an, dan karena ada mutabaah, hadis-hadis pendukung. Wa iradu Muslim lahu fi sahihihi yadullu ala sihhatihi, kemudian ada dalil pendukung yaitu Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Wa anal ilah ghairu qadihah, dan ilahnya tidak mencacat. Jadi di sini hadisnya kalau dari sisi ilah telah didhaifkan oleh Imam Ahmad, ya, karena jalannya Sa'ad bin Sa'id ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Tapi sebagian ulama lain mensikohkan dia, dan ada pendukung. Jadi ada 3 alasan mungkin. Satu, dia disikohkan oleh ulama yang lainnya. Yang kedua, ada hadis-hadis pendukung. Yang ketiga, dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka ilah yang disebut Imam Ahmad Sa'ad bin Sa'id tadi sebagai dhaif tidak mencacat hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan membahas pembahasan al-jam'u baina wasfi sihhati wal hasani fi hadisin wahid. Ini terkait perkataan Imam Tirmidzi ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahihun. Apa maksudnya? Telah berlalu penjelasan bahwasanya hadis sahih ini adalah ada beberapa macam, ya. Atau qasimunil hadisil hasan, merupakan lawan dari hadis hasan. Hadis sahih itu ya bukan hadis hasan gitu maksudnya. Karena keduanya itu adalah berbeda. Hadis sahih berbeda dengan hadis hasan. Walakinnahu yamurru bina ahyanan hadisun yusofu bi annahu sahihun hasan. Tapi terkadang kita mendapati ada penilaian sebuah hadis disebut sebagai hasanun sahih, ya. Fa kaifa nuqifu baina hadaini? Ya. Fa kaifa nuqifu baina hadaini wasfaini ma'at taghayyuri bainahuma? Gimana kita bisa menggabungkan atau nuwaffiqu, ya. Fa kaifa nuwaffiqu baina hadaini wasfaini ma'at taghayyuri bainahuma? Gimana kita mengkompromikan? Kita katakan in kana lil hadisi tariqan fa makna dzalika anna ahadat tariqaini sahih wa tsani hasan, ya. Apabila jalannya seperti ini, maka kalau jalannya ada 2, satunya hasan, satunya sahih, gitu. Fajama'a fihi bainal wasfaini bi'tibari tariqaini, sehingga disebutkan 2 karena ada 2 jalan tadi. Wa in kana li hadisi tariqun wahid, tapi kalau hadisnya cuma 1 jalannya saja, fa maknaha at-taraddud, maknanya imam yang menilai itu ragu-ragu. Hal balaghal hadisu martabatas sahih au annahu fi martabatil hasan. Penilainya ragu apakah hadisnya sahih ataukah hadisnya hasan. Ini adalah maksud dari hadis hasan sahih. Ya, dilihat dari berapa jalannya. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan tentang munqati'us sanad, sanad yang terputus, ya. Berlawanan dengan hadis yang mutasil, ya. Mutasilus sanad adalah hadis yang munqati'. Ini ada penjelasannya, jenis-jenisnya dan hukumnya. Munqati'us sanad, keterputusan sanad, yaitu sebuah hadis yang sanadnya tidak bersambung. Dan telah berlalu penjelasan syarat hadis sahih dan hasan harus bersambung, ya. Kalau hadis sahih atau hadis hasan maka harus bersambung. Maka ini pembahasannya berlawanan atau 90 derajatnya dari ketersambungan sanad itu gimana, ya. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsam, terbagi menjadi 4. Mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati'. Ya. Semuanya adalah
keterputusan, tapi punya nama sendiri-sendiri, dilihat dari letaknya. Mursal ini adalah keterputusan sanad di atas ya. Kalau nanti mu'allaq keterputusan sanad di bawah. Kalau mu'dhal itu ada dua keterputusan sanad secara berurutan. Kalau munqati ada beberapa keterputusan sanad di tengah baik satu maupun dua tapi selama tidak berurutan. Namanya munqati. Kita baca saja. Ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu aw tabi'i. Mursal itu adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh rawi yang tidak mendengar langsung dari Nabi. Rawinya saya misalkan nggak dengar langsung dari Nabi, tapi langsung mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila saya seorang sahabat atau saya seorang tabi'i, maka hadis saya disebut sebagai hadis mursal. Karena saya nggak dengar langsung, nggak melihat langsung, kok mengatakan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mursal. Jadi ada keterputusan di atas ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'allaq mahudhifa awalu isnadihi. Misalkan saya penulis kitab, contohnya seperti Imam Bukhari. Tiba-tiba dari guru saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 tak hapus. Tahu-tahu langsung guru nomor 4. Maka ini hadis saya disebut hadis mu'allaq. Dan banyak di Sahih Bukhari hadis mu'allaq. Tahu-tahu Imam Bukhari mengatakan qala Ibnu Abbas. Padahal Imam Bukhari nggak ketemu sama Ibnu Abbas. Ini disebut dengan hadis mu'allaq. Dan biasanya mu'allaq di dalam Sahih Bukhari tidak dikasih nomor. Kalau dikasih nomor berarti biasanya hadis yang bersambung sanadnya. Baik. Waqad yuradu bihi, dan kadang maksudnya mu'allaq adalah mahudhifa jami'u isnadihi, yang dihilangkan seluruh sanadnya dari awal sampai akhir. Sampai Nabi itu juga dihilangkan. Contohnya perkataan Imam Bukhari, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi, selalu berzikir kepada Allah di setiap saatnya. Baik. Ini contoh hadis mu'allaq ya. Amma ma yanquluhul musannifuna ka sahibil umdah ya. Adapun hadis-hadis yang dinukilkan oleh para penulis kitab hadis seperti Umdatul Ahkam yang enggak menyebutin sanad dari awal sampai akhir, langsung hanya Nabi atau para sahabat yang disebutkan, atau Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi contohnya. Ya, masalan mansuban ila aslihi biduni isnad, enggak ada sanadnya sama sekali. Fala yuhkamu alaihi bita'liq, maka enggak disebut sebagai hadis mu'allaq. Hatta yundor fi aslin mansubi ilaihi, sampai dilihat dari referensi aslinya. Li'anna naqiluhu ghairu musnidin lahu, karena penukil itu bukan seorang yang meriwayatkan hadis. Wa innama huwa far'un wal far'u lahu hukmul asal. Dan far' cabang itu sesuai dengan hukum asalnya. Baik, itu mu'dhal ya. Atau yang disebut mu'allaq ya. Sekarang mu'dhal. Mu'dhal ma hudhifa min asna'i sanadihi rawiyani fa aksar ala tawali. Ada hilang dua rawi atau lebih secara berurutan di tengah sanad, maka ini disebut dengan mu'dhal ya. Kemudian munqati adalah ma hudhifa min asna'i sanadihi rawiyani fa aksar la ala tawali. Sebuah hadis yang di tengah sanadnya ada dua rawi atau lebih yang hilang tapi tidak berurutan gitu, maka disebut munqati. Jadi kalau mursal di atas, kalau mu'allaq di bawah, kalau mu'dhal di tengah dan berurutan, kalau munqati di tengah dan tidak berurutan. Baik. Waqad yuradu bihi, dan kadang munqati ini maknanya adalah kullu ma lam yattasil sanaduhu ya, semua sanad yang tidak bersambung sama sekali, sehingga mencakup 4 macam ini. Jadi kadang hadis ini munqati, tapi kalau didetailkan maksudnya adalah mu'dhal. Kalau didetailkan maksudnya adalah mursal dan semisalnya. Tapi cakupan besarnya, lingkaran besar dari ini semua adalah munqati ya. Tapi kalau munqati dengan definisi lebih khusus itu adalah tidak bersambungnya sanad, di tengah-tengah ada satu atau dua rawi yang hilang atau lebih, tidak berurutan. Contohnya di sini sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, menyampaikan hadis kepada kami Humaydi Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan menyampaikan hadis kepada kami Sufyan
menyampaikan hadis kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Beliau mendengar dari Alqamah bin Abi Waqqas al-Laitsi. Beliau mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Fa idza hudifa min hadas sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumya mursal. Ya. Hadis ini ya, jadi di sini rawinya kita hitung dari Imam Bukhari ya. Imam Bukhari 1 Al-Humaidi, 2 Sufyan, 3 Yahya bin Sa'id al-Ansari, 4 Muhammad bin Ibrahim, 5 Alqamah bin Abi Waqqas, 6 Umar bin Khattab, kemudian 7 Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa idza hudhifa min hadas sanad Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab hilang, nomor 6-nya hilang, maka hadisnya disebut mursal. Jadi kalau Alqamah bin Abi Waqqas langsung mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, disebut hadisnya mursal. Kalau wa in hudhifa minhu Humaidi sumya mu'allaqan. Ya, kalau Humaidi yang nomor 1 ini dihilangkan disebut sebagai hadis mu'allaq. Wa idza hudhifa min Sufyan wa Yahya bin Sa'id sumya mu'dalan. Kalau yang dihilangkan Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id, ya, nomor 2 dan nomor 3, maka disebut mu'dal. Kemudian apabila dihilangkan sanadnya Sufyan saja, kemudian Yahya bin Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, maka disebut munqati'an. Jadi di sini Sufyan nomor 2, kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi nomor 4. 2 dan 4 dihilangkan, 3-nya masih, 1-nya masih, 5-nya masih, maka disebut dengan munqati'. Baik, kemudian wa munqati'us sanadi bi jami'i aqsamihi mardudun. Semua macam keterputusan sanad ini tertolak, ya. Karena li jahalati bil halil mahdhuf, karena kita tidak tahu keadaan rawi yang hilang tersebut, ya. Baik siwa mayati, kecuali yang dikecualikan ada hal berikut ini. Yang pertama mursal sahabi, maka ini diterima, bukan dhaif. Kemudian mursal kibarut tabi'in, ini juga tidak dhaif. Contohnya atau menurut sebagian ulama, sebagian besar ulama berpendapat mursal kibarut tabi'in tidak masalah. Idza adadahu mursalun akhar, jika ada hadis mursal lain yang mendukungnya, atau amila sahabiyun au qiyas, ya, atau didukung oleh amalan sahabat atau qiyas, maka ini diterima mursal kibarut tabi'i. Jadi mursal kibarut tabi'i diterima kalau ada 1 penguat mursal akhar, 2 amalan sahabat, atau ada 3 qiyas. Baik, kemudian mu'allaq idza kana bi sighatil jasmi fi kitabi iltazamat sihah ka sahih al-Bukhari. Ya, mu'allaq ini diterima hadisnya selama itu di kitab yang mengharuskan sahih, ya. Contohnya kitab Sahih Bukhari dan dengan sighah jazm. Sighah jazm itu adalah qala misalkan. Qala, maka ini jazm. Yang enggak jazm gimana Ustaz? Contohnya qila, itu tidak jazm, majhul, ya. Baik, kemudian yang keempat, maja'a muttasilan min tariqin akhar, munqati di sebuah kitab tapi muttasil di tempat yang lain, maka ini diterima. Wa tammat fihi syurutul qabul, dan telah sempurna syarat diterimanya hadis. Baik, sekarang at-tadlis, ya. Tadlis pengertiannya, macamnya, dan ta'ifah minal mudallisin, beberapa orang dari kalangan mudallis. Dan yang dal hukum hadis mudallis atau mudallas. At-tadlis artinya adalah siyaqul hadis bisa nadin yuhamu annahu a'la mimma kana alaihi fil waqi', ya. Menyebutkan hadis dengan seakan-akan dihias-hiasi biar nilainya itu lebih tinggi. Ini disebut tadlis. Wa yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2, tadlis isnad dan tadlis suyuh. Tadlis isnad adalah an yarwiya amman laqiyahu ma lam yasma'hu minhu min qawlihi aw yarahu
au min fi'lihi bilafdin yuhim annahu sami'ahu au ra'ahu. Ya. Tadlis isnad itu adalah seorang meriwayatkan dari seorang guru yang pernah dia temui. Tapi hadis yang dia riwayatkan saat ini tidak didengar langsung dari ucapannya, tidak dia lihat langsung dari perbuatannya. Ya, ini ada dua objeknya, tidak didengar langsung, ya, atau tidak dilihat langsung. Kemudian menggunakan lafal-lafal yang yuhimu annahu yasma atau ro'a. Dia menggunakan lafal-lafal yang seakan-akan melihat atau mendengar. Contohnya an atau qala misalnya. Contohnya qala atau fa'ala fulan atau an fulan atau anna fulanan atau fulan qala atau fa'ala dan semisalnya. Ini adalah lafal-lafal yang kalau diperhatikan seakan-akan dia dengar langsung atau melihat langsung, padahal tidak. Bisa jadi ini ada perantara gitu. Ya. Contohnya atau yang semisalnya. Kemudian tadlis as-suyuh. Tadlis suyuh adalah an yusammir rawi syaikhahu aw yasifahu bi ghairi mashtahara bihi. Seorang rawi mensifati atau menamai gurunya dengan nama dan sifat yang tidak terkenal. Ya, biar apa? Biar orang nggak bisa tahu ini gurunya siapa. Fayuhimu annahu ghairuhu. Jadi seakan-akan dia disadari oleh murid-muridnya, oh ini bukan si A, si Do'if itu gitu. Karena guru kita pakai lafal yang berbeda. Makanya tadi syuyuh. Imma dikoni asgor, mungkin dilakukan tadi syuyuh ini karena gurunya itu lebih muda. Atau gurunya ini nggak dia sukai. Atau an yadhar riwayatuhu amman dunahu, ya, agar tidak tampak pada murid-muridnya nih si guru meriwayatkan dari rawi yang ada di bawahnya. Ya. Imma liyudhannan nas kasrat syuyukhihi, atau si ini yang melakukan tadlis syuyukh itu biar disangka gurunya banyak gitu. Atau hal-hal lain yang menjadi maksudnya. Jadi di sini ada satu, gurunya lebih muda, gurunya nggak dia sukai, ya. Atau dia tidak suka kalau meriwayatkan dari orang yang di bawahnya, ini sampai sini. Atau yang ketiga, agar disangka punya banyak guru, ya. Atau alasan-alasan lainnya. Wal mudallisun katsirun wa fihim du'afa wa thiqat, ya. Dan para mudallis itu banyak. Bagiannya adalah rawi-rawi yang dhaif dan ada juga rawi yang thiqah tapi mudallis. Contohnya Hasan Al-Basri ini mudallis. Umaid At-Tawil mudallis, Sulaiman bin Mihran mudallis atau Al-Amas, Muhammad bin Ishaq mudallis, Al-Walid bin Muslim mudallis. Wa qad rattabahum Al-Hafidh ila khamsati maratib, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengurutkannya dengan 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Yang pertama, malam yusuf bihi ila nadir kayahya bin Sa'id. Ya. Yang disifati dengan tadlis, tapi sedikit sekali beliau melakukan tadlis. Salahnya Yahya bin Sa'id. Yang kedua, man ihtamala la'imah tadlisahu wa akhrajuhu lahu fis sahih. Ya, bi imamatihi wa kilati tadlisihi fi jambi ma rawa. Ya. Kategori kedua, para imam yang melakukan tadlis tapi ditolerir oleh para ulama ahli hadis, diriwayatkan dalam kitab sahihnya, ya, karena memang dia imam yang besar atau sedikit melakukan tadlis, ya. Contohnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri. Atau kana la yudallis illa an thiqatin. Ya, dia tidak pernah melakukan tadlis kecuali dari rawi yang thiqah. Contohnya Sufyan bin Uyainah. Ya, ini rawi tadlis. Yang ketiga, man aktsara minat tadlis ghairu mutaqayyid bithiqat ka Abi Zubair Al-Makki. Ya. Rawi yang banyak melakukan tadlis tapi nggak selalu dari rawi yang thiqah. Ya, nggak selalu dari rawi yang
thiqah. Contohnya Abu Zubair Al-Maki. Yang keempat, man kana aktsar tadlisuhu 'anid du'afa, ya. Yang hadis-hadis tadlisnya dari rawi-rawi yang lemah. Kemudian rawi yang majhul, kabakiyah Ibnul Walid, seperti Bakiyah Ibnul Walid. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, man dhamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar ka Abdillah ibn Lahiyah. Ya. Sudah mudalis, dhaif lagi. Ya, ini punya derajat tersendiri, itu seperti Abdullah ibn Lahiyah. Wa hadisul mudallis, ya, hadis yang mudallis atau rawi mudallis ini tidak diterima kecuali kalau dari rawi yang thiqah wa yusarrih bi akhdhihi mubasyaratan, dan ketika menyebutkan dari gurunya dengan lafal-lafal yang sharih, ya, ya, aman ruya anhu, dia mendengar sami'tu fulanan atau fulan yaqul, atau ra'aituhu yaf'al, atau hadatsani wa nahwihi. Maka ini baru diterima. Kalau enggak ana, maka enggak diterima. Tapi kalau datangnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari rawi-rawi ini bisighah tadlis, ya, dengan sighah tadlis dari rawi yang thiqah mudallisin fa maqbul, maka tetap diterima. Kenapa? Litalaqil aim atau ummah lima ja'a fihi ma bil qabuli min ghairi tafsil, ya. Karena para ulama itu menerima riwayatnya hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, tidak melihat dia mudallis atau tidak mudallis. Wallahu a'lam. Kemudian muttarib, ya, pembahasan muttarib ini ada penjelasannya, hukumnya. Muttarib adalah makhtalafa arwatu fi sanadihi aw matnihi wa ta'adzzaral jam'u fi dzalika wat tarjih. Rawi itu berselisih, jadi para rawi, banyak rawi berselisih di dalam sanad dan matannya, dan tidak bisa dikompromikan. Ini baru muttarib. Kalau bisa dikompromikan nanti tidak jadi mudallis, ya. Contohnya adalah sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau mengatakan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, araka syibta, aku melihat Anda wahai Rasulullah telah beruban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah beruban gara-gara surat Hud, ya, dan saudara-saudara surat Hud. Faqad ikhtalafa fihi ala nahwi asyrati aujuh. Para rawinya berselisih sampai 10 perselisihan. Ada yang meriwayatkan secara mausul, ada yang meriwayatkan secara mursal, ada yang meriwayatkan dari mursalnya Abu Bakar, dari Aisyah, dari Sa'ad, sampai yang lain. Minal ikhtilafat allati la yumkin al-jam'u bainaha wa la tarjih. Enggak mungkin dikompromikan, enggak mungkin dirajihkan. Betul, Bunda? Mana? Fa in amkana al-jam'a wajaba wa antafa al-ittirab. Kalau bisa dikompromikan, maka tidak menjadi muttarib, ya. Contohnya, para rawi berselisih pendapat fima ahrama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada. Yaitu terkait Nabi sallallahu alaihi wasallam haji wada itu pakai haji tamattu, haji qiran, atau haji ifrad, ya. Fa fi ba'dihha annahu ahrama bil haji wa fi ba'dihha annahu tamatta'a wa fi ba'dihha annahu qarana bainal umrah wal hajj. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya Nabi berihram dengan haji ifrad, sebagian lagi tamattu, sebagian lagi qiran, ya, dengan 3 jenis haji. Padahal haji Nabi hanya sekali, gitu. Syekhul Islam mengatakan wala tanaqudu baina dzalika, enggak berselisih ini. Fa innahu tamatta'a qiran wa afrada a'mal al-hajj wa qarana bainan nusukaini al-umrah wal hajj. Ya. Sebenarnya tidak masalah ini, gitu. Disebut, ya, tidak masalah disebut
ada yang ifrad, kiron atau tamatu, ya. Karena Nabi tamatu dengan kiron dan afrodal hajj, ya, dan menggabungkan dengan dua nusuk ini, umroh dan haji. Maka nakorinan bi'tibari jam'uhu nusukain, maka disebut haji kiron karena Nabi berhaji dan berumroh. Wa mufridan bi'tibari iktisarihi ala ahadit tawafaini wasa'yaini, dan beliau disebut mufrad karena hanya tawaf sekali dan sa'i sekali. Dan mutamatian bi'tibari tarafuhihi bitarki ahadis safaraini, ya. Wallahu a'lam. Baik. Wa in amkana tarjih amila birrajih wa antafa itirab aidan. Kalau bisa ditarjih maka juga tidak mutarib lagi. Ya, contohnya para rawi berselisih tentang hadis Barirah, ya, budaknya Ibunda Aisyah yang dibebaskan. Ina i'taqad, ya, fa khayyaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha aw tufariquha. Ya, ketika Barirah dibebaskan menjadi orang merdeka, maka Nabi memberikan pilihan apakah mau tetap bersama suaminya atau mau pisah saja. Ya, karena suaminya masih budak. Pertanyaannya, hal kana zaujuha huran aw abdan? Pertanyaannya, apakah suaminya ketika itu adalah orang merdeka atau budak? Fa rawiya al-Aswad an Aisyah, Aswad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suaminya dulu adalah orang merdeka. Tapi Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan dari Bunda Aisyah beliau adalah hamba sahaya. Warajahat riwayatuhuma, dan lebih kuat riwayat Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad, ya, daripada riwayatnya Aswad, sehingga eh, apa namanya lebih didahulukan, dirojihkan. Kenapa? Karena keduanya Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad ini lebih dekat kepada Ibunda Aisyah, karena itu adalah li'annaha khalah, ya, wa ammah, karena Urwah itu adalah anak saudara perempuannya Ibunda Aisyah. Kalau Urwah, eh, kalau Qasim, ya, itu adalah beliau eh, bibinya, ya, jadi anak saudara laki-laki dari Ibunda Aisyah. Wa amal aswad fa ajnabi, adapun aswad orang luar, ya, tidak ada hubungan darah dengan Ibunda Aisyah. Ma'ana fi riwayatihi ingkita'an, dan di sanadnya ada ingkita' di riwayatnya Aswad. Baik. Wal muttarib, dan hadis yang muttarib dhaifun adalah hadis yang dhaif, la yuhtaju bihi, tidak dipakai untuk berdalil. Li'anna itirabahu yadullu ala adami dhabti riwayatihi. Dan hadis yang muttarib itu hadis dhaif, tidak dipakai untuk berdalil karena keitiraban sebuah hadis itu menunjukkan para rawinya tidak kuat hafalannya. Illa in kana al-ittirab la yurajjih ila aslil hadis fa innahu la yadur, atau la yarji ila aslil hadis fa innahu la yadur. Adapun ittirab kalau tidak kembali kepada usul hadisnya maka tidak masalah. Contohnya, sebuah hadis para rawi berselisih tentang hadis Fadalah bin Ubaid bahwasanya beliau membeli iladatan kalung pada hari Khaybar bisnai asyar dinar, dengan harga 12 dinar, ya, berarti 48 juta. Fiha zahabun wa kharzun, dan di sana ada dari uang emas dan bukan emas. Qala fafasalatha fawajadat fiha aksar min isna asyar dinar, ya. Kemudian dipecah-pecah, dan kalungnya ini ternyata lebih dari 12 dinar kalau di apa namanya
kalau dipecah-pecah gitu. Jadi ada emasnya dan bukan emasnya. Pas dipecah-pecah, emasnya ini lebih dari 12 dinar. Maka disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bersabda, la tuba'u hatta tufassal, nggak boleh dijual sampai dipecah-pecah gitu. Ya, fa fi ba'dir riwayat anna fadalah ishtaraha wa fi ba'diha anna ghairuhu sa'alahu an syira'iha wa fi ba'di riwayat annahu dhahaba wa khirzun atau wa fi ba'diha dhahaba wa juhira wa fi ba'diha kharaza khirzun mu'allaqatun bidhahabin wa fi ba'diha bisna asyara dinar wa fi ba'diha bitis'i dananir wa fi ba'diha bisab'atin. Ya, di sini ada beberapa riwayat. Nabi nggak boleh yang seperti itu gitu. Tapi di sini riwayatnya yang pertama ini Fadhalah bin Ubaid yang membeli. Riwayat yang lainnya bahwasanya bukan beliau yang membeli tapi beliau ditanya sama orang yang mau membeli. Ya. Dan kemudian bahwasanya itu adalah zahab wa kharaz. Ya. Ini sebuah bahan tertentu. Di sebagian lain adalah zahab wa jauhar, ya, emas dan mutiara. Di sebagian lain ada mukharzun mu'allaqatun bidzahabin. Ya, ini bendanya berbeda-beda. Kemudian dari sisi harganya, ada yang mengatakan itu 12 dinar ek, ya. Kemudian ada yang mengatakan 9 dinar, ada yang mengatakan 7 dinar. Ya. Ini macam-macam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, yang seperti ini tidak membuatnya dhaif, ya. Karena yang dimaksudkan dari pendalilan adalah yang dihafal, ya, yang ada kesepakatan bahwasanya ada atau ada lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu tadi, ya. Yaitu larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jual beli emas yang bersambung dengan yang lainnya sebelum dipisah-pisah. Ya, wa amma jinsiha au miqdar thamaniha fala yata'allaq bihi fi hadzal hal. Tentang harganya maka tidak masalah, ya. Mau bagaimana bentuknya juga nggak masalah, mau siapa yang membeli juga nggak masalah. Maka ini ma yujibu al-ittirab, nggak masalah, nggak disebut sebagai hadis yang mutharib. Ya, la yujibu al-ittirab ma yaqa'u minal ikhtilaf fi ismi rawi. Begitu juga bukan termasuk hadis yang mutharib apabila ada perbedaan nama rawi atau kunyahnya atau yang semisalnya. Ya, selama masih ittifaq ala ainihi kama yujadu katsirun fil ahadits as-sahihah. Selama masih satu konsep yang sama. Baik, kemudian di sini ada al-idraj fil matni. Ya, sisipan di dalam matan. Ya, ada penjelasannya. Kemudian maka nuhu ma'at tamsil, letaknya dan misalnya, dan mata yuhkamu bihi, dan kapan dihukumi itu adalah idraj. Baik. Untuk idraj kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.